Ya, ini langsung saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ciladres semuanya yang sudah pada join. Ini kok belum ada yang on video ya. Jadi nggak tahu nih muka-mukanya nih. Mungkin saya bisa sapa satu persatu. Ini sudah ada Miss Sabrina, sudah ada Miss Hilmatul Laili, Miss Eva, kemudian Mr. Reva, Miss Devanda, Miss Brilian, Miss Melia nih. Mana ini? Kok belum ada yang on video? Jadi tidak terlihat ini muka-muka ganteng cantiknya ini. Ini Miss Ayu juga baru gabung, Miss Ayu up. Nama Zoom-nya Miss Ayu up. Bisa langsung di-on-kan videonya mungkin kalau misalnya nanti pada saat pelaksanaan skutok biar enak gitu. Jadi tidak seperti ngomong dengan diri sendiri begitu. Nah ini Miss Sabrina sudah on videonya. Ya. Belum mandi Miss. Gimana nih Miss Brilian? Belum mandi wah. Ini ya. Kalau misalnya sekolah daring, ini nggak perlu mandi Miss ya, cukup ini mukenaan seperti Miss Sabrina nih. Miss Sabrina, oke. Oh, mohon maaf Brilian. Oh itu Mister, mohon maaf ya, Mister Brilian. Mister, ya. Ini ada juga Miss Fatimah yang baru bergabung. Oke, nanti untuk acaranya kita mulai jam 10 tepat ya, sambil menunggu teman-teman yang lain juga, begitu. Miss Sabrina ini sambil sekolah, Miss ya? Sekolah daring atau bagaimana, Miss Sabrina? Saya sekolahnya siang, Miss. Oh, siang. Oke. Perlu catatan begitu, Miss ya. Jadi nanti ini untuk Cilada semua yang sudah join, memang perlu catatan, nanti bisa dicatat nih hal-hal penting apa saja yang bisa didapatkan setelah skutok ini, begitu. Ini ada Miss Hilmatul juga yang sudah on video.
Loh, mana ya tadi? Udah ada Miss Eva, Rizka juga sudah on video. Oke, teman-teman yang lain ditunggu ya untuk bisa mengaktifkan videonya begitu. Biar kita di sini biar saling kenalan begitu, saling tahu oh ini yang namanya Miss Sabrina, oh ini namanya Miss Eva begitu. Baik, ini waktu sudah menunjukkan pukul 10 dan juga pesertanya sudah lumayan banyak yang gabung, sudah lebih dari setengah dari peserta Skutok ini. Baik, saya mulai untuk acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Untuk Cilader semuanya, selamat datang di agenda pagi ini, yaitu Skutok beasiswa by Cilat Unisula. Jadi ini nanti agendanya kita, insya Allah setiap 2 minggu sekali, setiap hari Senin, itu ada episodenya masing-masing. Nah, untuk kali ini adalah episode pertama dengan tema penyedia beasiswa. Jadi nanti untuk Cilader semua yang sudah join di Zoom ini, bisa tanya-tanya kepada narasumber kita nih, kepada pemateri kita, mengenai penyedia beasiswa begitu, baik di dalam negeri maupun di luar negeri begitu. Dan langsung saja untuk menyingkat waktu, untuk acara yang pertama yaitu penyambutan dari Kepala Cilat Unisula Bapak Muhammad Nur Zuhri. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan Pak Nur Zuhri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah. Mr. Lizam, apa kabar Mr. Lizam? Alhamdulillah sehat walafiat Ustaz. Baik, Alhamdulillah. Ya, Ustaz Lizam ini luar biasa sekali. Beliau ini adalah teman seperjuangan saya dulu. Beliau ini sangat luar biasa sekali ya dalam mencari informasi terkait dengan beasiswa dan perjuangan beliau untuk mendapatkan beasiswa. Sudah beragam beasiswa yang beliau dapatkan ya. Mohon nanti Pak Lizam berkenan untuk berbagi Pak Lizam terkait dengan informasi apa saja sih Pak terkait dengan beasiswa itu, baik dalam negeri maupun luar negeri. Nah, alhamdulillah wa syukurlah beliau bersedia untuk meluangkan waktu di tengah-tengah kita semua untuk dapat nanti sharing ya terkait dengan informasi beasiswa. Ya, masuk juga tips dan nanti ya Pak Lizam ya. Atau mungkin tips dan triknya nanti pada sesi yang terpisah Pak Lizam ya. Insya Allah ini nanti awalan Ustadz ada sekilas tips and tricks, kemudian nanti sekilas penyedia beasiswa, dan beruntungnya insya Allah hari ini nanti yang hadir hingga akhir itu ada bonus untuk kumpulan ratusan beasiswa Pak. Jadi seperti itu Ustadz. Ya, ya. Ini scholarship hack gitu ya Pak Lizam ya. Boleh dibilang scholarship hack, scholarship dream, scholarship seekers boleh. Ya, alhamdulillah. Ya. Terima kasih banyak. Sekali lagi saya sampaikan kepada Ustadz Lizam, Bapak Lizam, mohon berkenan nanti berbagi, dan untuk adik-adik semua, Ciladers, ya, semoga kalian sehat selalu. Jika informasi ini bermanfaat, silakan bisa disampaikan kepada teman-teman kalian. Jadi kita sampaikan informasi yang bermanfaat ini kepada teman-teman, kerabat
sekitar kita. Bismillah, semoga podcast ini bermanfaat. Nanti silahkan bisa berinteraksi bebas dengan Pak Lizam. Dengan hostnya juga boleh, dengan pewarannya juga boleh. Ada Miss Ayu ya. Sehat Miss Ayu? Alhamdulillah sehat Mr. Zuhri. Alhamdulillah. Ya, mungkin sekian dari saya. Terima kasih banyak. Semoga acara ini sukses dan lancar dan memberikan manfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mr. Zuhri selaku Kepala Cilat Unisula yang sudah memberikan sepatah dua patah katanya sebagai pembuka begitu ya. Karena ini adalah episode pertama, jadi nanti ada beberapa episode dan diharapkan untuk Ciladers yang sudah join pada Zoom ini nanti bisa mengikuti episode pertama ini sampai dengan episode terakhir nanti begitu. Karena banyak banget informasi yang bisa Ciladers dapatkan terutama untuk pejuang beasiswa ya. Saya yakin di sini Ciladers yang sudah join di sini adalah pejuang beasiswa semua gitu. Oke, baik. Untuk acara selanjutnya ini mungkin saya bisa memperkenalkan singkat siapa sih narasumber kita nanti gitu. Siapa sih pemateri kita nanti? Oke, ini Mr. Lizam saya diizinkan untuk share screen ya untuk memperkenalkan pemateri kita begitu. Oke. Sudah terlihat ya Ciladers semuanya untuk di layar? Sudah terlihat belum Mr. Lizam? Sudah jelas sekali. Baik. Jadi Ciladers ini bisa dibaca, saya akan membacakan secara singkat begitu. Jadi profil dari Mr. Lizam selaku pemateri pada pagi ini, yaitu dengan nama lengkap Ahmad Lizamuddin, gitu ya. Untuk kelahiran jangan disebutkan begitu ya. Mister, ya. Tapi sudah terlanjur, Mister. Begitu. Jadi ini bisa dibaca ya Ciladers semua untuk latar belakang pendidikannya. Beliau adalah lulusan Magister Pendidikan Bahasa Inggris Universitas 11 Maret, lulus pada tahun 2019. Kemudian untuk yang S1-nya beliau menempuh pendidikan bahasa Inggris di IAIN Wali Songo Semarang, lulus tahun 2012. Kemudian untuk selanjutnya bisa dibaca sendiri begitu ya. Ini kemudian beliau adalah salah satu alumni beasiswa LPDP. Benar begitu ya, Mr. Lizam ya? Betul. Ini bisa dibaca sendiri ya, Ciladers. Ini banyak banget pengalaman bekerjanya Mr. Lizam, begitu sudah melalang buana, gitu ya. Kemudian prestasinya juga tidak kalah banyaknya. Ternyata saya baru tahu ternyata Mr. Lizam ini juara 2 pemilihan Mas dan Mbak Duta Wisata. Nah, ini mantap sekali. Nah, kemudian sudah banyak juga menulis buku. Salah satunya ada buku Melipat Batas dan bisa dibaca sendiri sampai kalah ini ya Ciladers. Kemudian untuk prestasinya juga tidak kalah banyak gitu ya. Oke, untuk CV-nya, CV singkat, perkenalan singkat mungkin cukup begitu ya. Ini langsung saja kepada Mr. Lizam. Untuk agenda pagi ini temanya adalah penyedia beasiswa begitu ya Mr. ya. Iya. Langsung disampaikan kepada Ciladers dulu secara singkat. Maksudnya dari topik pertama atau episode pertama ini apa begitu? Silakan Baik. Untuk dan tempat. Oke, saya langsung mulai ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Muhammad Zuhri selaku Kepala UPT Pengembangan Bahasa Nasional Universitas Islam Sultan Agung atau biasa terkenal UPT PBI-nya itu lebih kenalnya itu adalah CILAT, Des. CILAT itu pendekan dari bahasa Inggris UPT PBI, yakni Center for International Language Development Universitas Islam Sultan Agung. Nah, tidak ketinggalan pula para Ciladers semuanya, ya, seperti itu. Tadi yang disebutkan oleh Pak Zuhri betul ya, bahwa saya itu dulu seangkatan ya, seangkatan waktu belajarnya di perguruan S1, kemudian hingga sekarang ini masih menyertai. Cuma masuk di Uniswa juga bareng juga
bersama juga, cuma beda nasib ya. Karena beliau bekal pinternya sudah dulu ya, tidak heran kalau sekarang jadi pimpinan di Jat Unisula ya, jadi seperti itu. Gitu. Baik, Cilades semuanya, sebelum kita masuk ke pembicaraan inti yakni berkaitan dengan tema hari ini, episode pertama berbagi informasi penyedia beasiswa, saya akan sedikit berbagi share screen kaitannya dengan program ini, Schooltalk. Schooltalk sebenarnya ini bukan panjangan dari Scholarship Talk, akan tapi ini lebih tepatnya adalah School Talk. Jadi ini nanti seperti apa sih Schooltalk itu? Oke, saya akan share screen kan, masih on proses. Baik, sudah terlihat ya? Iya, sudah terlihat di sini. Nah, katanya Schooltalk adalah panjangannya adalah School Talk. Jadi bukan Scholarship Talk. Nah, ini nanti akan beragam dibahas ya. Di sini nanti merupakan wadah diskusi atau dialog ya secara virtual bertopik seputar akademik, kehidupan universitas atau sekolah yang diselenggarakan oleh Jat Unisula. Di dalamnya nanti itu tidak melulu kaitannya dengan yang kaitannya dengan sekarang kita bahas ini scholarship, nanti bisa ke depan nanti ada kaitannya dengan publikasi, kaitannya dengan penelitian, kaitannya dengan beragam topik-topik lain yang berkaitan dengan kehidupan akademik. Jadi seperti itu. Insya Allah ini akan didawamkan secara rutin, dilaksanakan secara rutin, ya ini 2 pekan sekali, yaitu setiap hari Senin pukul 10. Jadi seperti itu. Nah, untuk ini adalah masuknya ke series ini, berkaitan dengan scholarship series ya, itu hingga nanti ada total 10 ya. Seperti hari ini ada merupakan pertemuan atau meeting pertama ya. Hari ini kita bahas ini, berbagi informasi mengenai beasiswa, kemudian next 2 weeks atau 2 pekan ke depan, itu kita akan bahas kaitannya dengan ini, hingga insya Allah series terakhir itu ini berkaitan dengan ini, ikhtiar batin selain ikhtiar dohir yang sudah kita laksanakan ya, jadi seperti itu. Oke, sekilas seperti itu kaitannya dengan pendahuluan berkaitan dengan apa itu Schooltalk ya, jadi seperti itu. Nah, kita akan langsung masuk ke tema hari ini, yakni berbagi informasi penyedia beasiswa. Cilades meskipun ini di mute all saat ini, tapi Cilades bisa meng-unmute sendiri-sendiri nanti ketika pas ada sesi dialog atau sesi tanya jawab itu feel free to ask, feel free to communicate to us. Jadi seperti itu. Kalau saat ini misalkan mau diketikkan di kolom chat itu bisa juga, misalkan udah persiapan pertanyaan nih, itu feel free aja. Misalkan mau tanya apa itu diketikkan aja di kolom chat, jadi bisa juga. Baik, kita akan langsung masuk ke topik yang kita akan diskusikan hari ini. Ya. Sudah terlihat slide-nya semuanya ya? Cilades semuanya? Sudah ya? Oke. Baik, sebelum mengarah ke informasi penyedia beasiswa, lembaga apa saja, ini saya sedikit sharing tentang tips dan triks berburu beasiswa ya. Baik, ini sebenarnya bisa diterapkan untuk baik yang dalam negeri maupun luar negeri. Tapi untuk saat ini saya berbagi pengalaman saya ketika berburu beasiswa ke luar negeri ya.
sebagai informasi sebelumnya, ini foto yang di depan ini alhamdulillah bukan Photoshop ya. Jadi seperti itu. Oke. Langsung aja, apa aja yang kita bahas hari ini? Pertama, mengapa mesti ada merasakan atmosfer untuk berkuliah atau belajar di luar negeri? Program apapun, short course, kemudian community college, terus kemudian full degree dan sebagainya. Kemudian yang kedua, bagaimana cara belajar di luar negeri? 3, tips dan trik berburu beasiswa. 4, kendala belajar atau tantangan yang akan dihadapi jika mau belajar di luar negeri itu. Kemudian yang kelima ini adalah informasi beberapa lembaga atau saya menyebutnya lebih tepatnya adalah scholarship providers ya, penyedia beasiswa ya, baik nanti berupa partial maupun full funded, itu nanti saya sampaikan di sini. Cuma nanti saya akan nyampaikannya beberapa saja ya. Yang untuk lebih detailnya, informasi apa saja dan bagaimana itu total itu ada ratusan. Nanti Cilades yang hadir hari ini hingga usai, itu nanti berkesempatan untuk mendapatkan e-book itu, ya, itu nanti bisa dipelajari sendiri dan sebagainya. Di situ sangat banyak sekali ya. Jadi total ada 600-an halaman kalau nggak salah. Itu ya, di situ. Oke, kita poin pertama dulu. Mengapa kita mesti belajar di luar negeri atau mesti ada kesempatan untuk merasakan aura tolabul ilmi, belajar di luar negeri? Cilades, ada yang mau bantu menjawab pertanyaan ini? Silakan, feel free to unmute. Oke, mungkin Cilades semua bisa mulai diskusi nih kita begitu. Gitu. Jadi lebih baik talk ya, talk ini nggak semacam arah ya, jadi kayak semacam kayak bisa interaktif, jadi seperti itu. Oke, ayo Cilades, feel free. Kenapa ini kira-kira? Atau dari ini, dari Bu Ayu dulu. Bu Ayu, kira-kira kenapa sih harus merasakan overseas study, jadi ngerasain belajar di luar negeri, Bu Ayu? Begitu. Kalau menurut saya pasti ada ini ya, sensasinya sendiri begitu ya, Ustadz ya. Ustadz, maaf, pasti ada pengalaman, kita punya value begitu, punya nilai lebih begitu kan. Kalau misalnya kita sudah pernah belajar di luar negeri begitu, pulang-pulang dapat sertifikat atau mungkin dapat ijazah begitu kan, wah itu tentu saja dengan mudah begitu, insya Allah dengan mudah kita bisa, oh masuk sini bisa, masuk itu bisa begitu. Kalau menurut saya begitu, Mister. Oke, itu alasan salah satu dari sekian banyak pilihan. Barangkali Cilades ada yang mau menambahkan, feel free aja. Silakan unmute diri Anda, kemudian sampaikan. Ayo, Cilades. Nggak usah malu, ayo. Berpikir, Mister ini. Berpikir, aduh apa? Baru berpikir ya, oke. Kalau malu, malu menyampaikan, nah ini udah ada chatnya juga nih. Chat dari apa ini? Miss Nadia ini. Sistem pendidikannya yang bagus, Mister. Nah ini. Atas dasar apa bisa menyimpulkan itu, ayo, Nadia? Miss Nadia mana ya, Miss Nadia ini? Feel free to unmute aja, gitu, supaya kita bisa berdialog langsung. Gitu. Ini kok nggak ada ya, Miss Nadia mana ya? Saya cari gitu. Oke. Mungkin yang lain gitu bisa mengutarakan. Boleh? Oke. Mungkin saya. Oke, silakan. Ini saya manggilnya Mr. Dharma ya. Ini Mr. apa Miss ya? Mister. Oke, please. Silakan ya. Ya, jadi kan ini sebenarnya kan sesuai pengalaman saya, kan saya sebelum masuk Unisula sempat 4 semester di Berlin, salah satu universitas Berlin, ya? di Berlin. Ya. Nah, menurut saya tuh pengalamannya, jadi salah satunya melatih kemandirian juga, karena selama saya di Berlin, kuliah di Berlin itu, semua itu administrasi ngurus sendiri, daftar kuliah, administrasi kayak perpanjang visa, kayak daftar di apa sih? Daftar di juga pemerintahan begitu-begitu. Nah, itu value yang bisa kita dapatkan
apa ya, kalau kita istilahnya jauh gitu loh, di samping itu dalam segi istilahnya pendidikan ya mungkin bisa dibilang juga ya lebih cakupannya lebih luas gitulah juga. Sama tentu aja kan kita belajar bahasa baru juga Kak. Bahasa kan jendela dunia juga. Saya kan selama kuliah di sana kan diwajibkan pakai bahasa Jerman juga. Betul, gitu. di sana bahasa Jerman ya. Oke. Ada lagi yang mau ditambahkan, Mr. Dharma? Ya mungkin dengan kita salah satunya kan keuntungannya belajar bahasa asing baru itu kan kita bisa belajar apa istilahnya dari literatur asli bahasa tersebut dulu Kak. Jadi betul. Oke. Kalau boleh tahu dulu apa namanya didapat sponsor beasiswa apa? DAAD atau apa? Enggak, saya mandiri. Oh ya, oke. Thank you, Mr. Dharma. Oke. Thank you, Mr. Dharma. Bukan berlagi. Jadi sudah ada dua ini alasan tadi ya, yang telah disampaikan oleh semuanya ya. Oke, baik. Sebenarnya apa aja sih yang mendorong kita untuk belajar untuk eksplor mencari ilmu hingga ke luar negeri ya? Jadi seperti ini. Oke. Nah, yang pertama, alhamdulillah mayoritas di sini muslimah dan di lingkungan Uniswa menjunjung tinggi nilai keislamannya ya. Ini syarat nasihat Islam untuk memperluas wilayah untuk belajar. Buktinya apa? Ada kaitannya makalah atau apa namanya untuk kaitannya dengan untuk memperluas wilayah belajar. Pertama yang paling terkenal banget itu makalah ini. Utlubul ilma wala bisin, ya kan? Nah, itu makalah apa? Halo? Bisa dengar suara saya ya? Sepertinya kayak oke, ini beda nggak detect ini tadi. Oke. Nah, itu utlubul ilma bisin. Kemudian selain itu ada hadis yang saya juga berkaitannya dengan kewajiban mencari ilmu itu dari ayunan hingga liang lahat ya kan, itu juga itu banyak sekali ya nasihat untuk kaitannya dengan keilmuan ya kan, jadi seperti itu. Yang dulu mungkin pernah belajar di madrasah diniyah atau di pesantren itu ada kitabnya Yai Mustafa Bisri itu, di situ namanya terkenalnya ada kitab Alala, itu di situ juga ada kaidah itu juga untuk explore apa namanya untuk belajar dimanapun berada ya, jadi seperti itu. Banyak sekali ya kaitannya dengan alhamdulillah ini kaitannya dengan ini. Oke. Nah, lalu keuntungan apa sih belajar di luar negeri? Selain tadi yang disebutkan, ini ada beberapa apa namanya keuntungan lain, advantages lain, benefits lain ya. Pertama, kaitan peluang berguru langsung pada ilmuwan atau ulama terkemuka. Ya kan banyak sekali itu ulama atau ilmuwan terkemuka dari beragam universitas di dunia ya kan, jadi seperti itu. Yang perdalam kaitannya kan keagamaan, misalkan selain para alim ulama yang ada di Indonesia juga misalkan untuk kaitannya dengan kiblat, salah satu kiblat untuk ilmu agama dipelajari itu ya masih saat ini Jamiatul Azhar di Qahirah, itu luar biasa ya pengaruhnya ya, jadi seperti itu. Kemudian selain itu yang teknologi seperti yang tadi Mas Dharma itu di Berlin, Jerman, teknologi juga luar biasa, atau di negara-negara Eropa lainnya juga yang bidang-bidang keilmuannya juga sangat banyak sekali, jadi seperti itu. Kemudian fasilitas perpustakaan dan akses mendapat informasi itu begitu banyak ya. Saya pengalaman dulu waktu saya belajar di Blacksburg, Virginia Tech, itu di sana itu saya bisa mengakses perpustakaan 24 hours ya, jadi 24 jam saya bisa ke perpustakaan. Bahkan saya seringnya itu dulu saya menikmati betul perpustakaan, saya jarang sekali balik ke apartemen atau student dorm saya. Itu memang saya seringnya itu di perpustakaan, mulai mengerjakan tugas, cari referensi dan sebagainya. Itu sangat luar biasa. Di situ akses artikel jurnal saat itu bisa saya akses luar biasa secara gratis, banyak sekali. Kemudian buku-buku, cari beragam buku itu banyak sekali juga, tidak ada batasan untuk
membaca atau meminjam buku juga saya rasakan luar biasa. Banyak yang didapati untuk kaitannya dengan referensi. Jadi seperti itu. Dan seperti tadi juga Mas Dar bilang, itu meningkatkan perkembangan kemampuan berbahasa ya. Jadi dulu pernah ada kaidah gini, salah satu cara atau metode belajar bahasa asing atau internasional yang paling jitu adalah pergilah ke negara di mana bahasa itu berasal, ya kan? Hingga saat ini kaidah itu kayaknya masih berlaku ya, seperti itu. Karena mau nggak mau, in our daily life itu ya kita akan berbicara bahasa di mana bahasa itu berasal, jadi seperti itu. Kita mau komunikasi apapun itu, jadi pakai bahasa itu. Nah, terus berikutnya networking, itu penting sekali networking ya. Networking ya, ini eranya era kolaborasi. Saya masih ingat betul Pak Zuri selaku pimpinan Silat itu sering menyampaikan kepada bawahannya itu kaitannya dengan pentingnya untuk berkolaborasi networking. Jadi sekarang tidak eranya lagi berkompetisi ya, ini lebih diutamakan adalah eranya kolaborasi ya, jadi seperti itu. Terus last one ini yang kaitannya adalah memperkaya pengalaman ya. Pengalaman semakin banyak, ada kayak additional values yang dimiliki, jadi seperti itu. Oke. Nah, bagaimana cara sih belajar di luar negeri ya? Ya, ada dua cara ya. Kalau biaya mandiri berarti nanti yang ngasih ya parent foundation, biasanya seperti itu ya. Yang gratisan kayak saya tipikalnya ya carinya ya mau nggak mau ya sponsor atau beasiswa, jadi seperti itu. Kalau yang biaya lebih nggak masalah, nggak perlu gitu menduliin nanti di sana biaya gimana, terus kemudian sporting educational fees-nya bagaimana, itu nggak begitu mikirin karena parent foundation-nya itu unlimited biasanya itu. Makanya nggak heran juga beberapa kalangan berada itu anak-anaknya itu belajarnya udah di luar negeri dan itu di kampus Munafid itu banyak sekali ya. Tapi tidak sedikit pula public figure itu yang manfaatin untuk beasiswa ya. Jadi for your information, scholarship atau beasiswa itu tidak melulu untuk bagi yang membutuhkan secara ekonomi ya. Yang banyak yang mampu juga untuk meng-apply beasiswa. Itu beasiswa itu terbuka, open ya. Bagi siapa saja yang mau mengusahakannya dalam artian berjuang untuk mendapatkan yang itu. Semua orang berhak. Jadi seperti itu. Apalagi yang maaf secara finansialnya itu kurang untuk belajar akses di univ-univ yang bagus di luar negeri. Jadi seperti itu. Mau nggak mau itu is a must ya. Sebuah hal yang fardu ain. Jadi seperti itu ya. Jadi seperti itu. Oke. Beasiswa ini ada dua jenis ya, yaitu full funded sama partial funded ya. Partial fund atau biaya sebagian. Jadi kalau biasanya itu yang full funded itu mencakup biaya hidup, tunjangan keluarga, tunjangan kesehatan dan sebagainya itu bisa didapati. Kalau yang partial funded itu biasanya itu covernya itu cuma biaya studi, terus kemudian atau bisa juga ada juga yang cover untuk biaya tinggalnya juga ada. Jadi seperti itu. Oke, itu jenis beasiswa ya, jadi seperti itu. Nah, tips dan triknya ya. Oke. Sebenarnya ini ideal masing-masing 4% itu beda ya. Jadi untuk tiap-tiap orang itu personal ideal kondisinya itu beda-beda ya. Ini sedikit sharing yang sudah pernah saya lakukan dan alhamdulillah ini juga bermanfaat. Ada yang cocok juga, ada yang enggak. Itu juga masing-masing bisa menyesuaikan. Jadi nanti Stewardess bisa memilih dan memilah mana yang sesuai kondisi Stewardess dan mana yang ini sesuai. Jadi seperti itu. Oke, yang pertama katanya pasti kan ada infonya dulu ini ya. Ada infonya. Misalkan nggak ada infonya buat open application, ngelamar aja. Kan nanti nggak tahu ngelamarnya kemana kan, jadi seperti itu. Pasti kan ada info dulu ya. Jadi itu wajib itu. Ya pastikan dulu. Kemudian kita harus ketahui dan pahami kriteria dan persyaratan beasiswa yang akan diambil. Ini saya pernah ada pengalaman uniknya. Pengalamannya gini.
tahun berapa ya dulu ya? 2013 atau 2014 ya. Saya apply untuk beasiswa ke India, ICCR, dan Anda keterima. Dan salah satu teman saya bertanya, kok daftar program beasiswa ini syaratnya apa aja gitu. Tak kasih websitenya, coba baca sendiri di website ini gitu kan. Nah terus responnya apa? Males ah, banyak yang harus dibaca dan syaratnya juga banyak. Jadi berhenti dari situ aja sudah enggak. Jadi ini Ciladus ya. Jadi kalau if you are really ya a real scholarship hunter, scholarship dreamer, scholarship seekers, ya scholarship seeker, mau nggak mau harus ya paham kriterianya dengan apa, dari baca dari awal dari hingga akhir itu kaitannya informasi itu sampai detailnya harus tahu kapan, misalkan kaitannya dengan ini misalkan kaitannya dengan profisiensi bahasa, apa aja yang boleh, apa aja enggak yang dipakai untuk sertifikat profisiensi bahasa. Jadi seperti itu. Berikutnya kaitannya tips berikutnya adalah ikuti petunjuk pengisian aplikasi beasiswa. Jadi formulir seperti apa? Apakah itu harus berupa hard copy yang diisi atau soft copy by by ini application, itu mana yang harus dipenuhi, itu petunjuknya seperti apa? Itu diikuti semuanya. Dulu kalau zaman saya dulu itu untuk apply beasiswa yang ke Austria Award Scholarship itu dulu pakai hard application ya. Sekarang beralih ke ini online application, enak sekali ya seperti itu. Kemudian LPDP dulu opening itu pakainya online application, jadi seperti itu. Nah, terus yang beasiswa saya dapatin waktu ke US dulu itu pakainya hard copy application, jadi tulisan form, jadi seperti itu, nggak pakai online. Jadi manual dulu dikirim ke ini penyelenggaranya by hard copy, jadi seperti itu. Nah, tulis rapi di sini bukan berarti sekedar tulis tangan, bukan ya. Dalam artian rapi di sini ya, kaitannya dengan esainya, isian aplikasinya sesuai, kemudian enak dibaca, kemudian sesuai kaidah tata bahasanya, jadi seperti itu. Nah, jangan sampai lewat deadline. Ya, misalkan deadline pengumpulannya 20 November, misalnya harus berupa hard copy, dikirimnya baru 19 November. Kan ya kalau 20 November itu sampai ke kantor yang dituju atau alamat yang dituju dengan tepat. Nah, barangkali ada trouble di jalan atau apa gitu kan, bisa jadi pending. Nah, akhirnya kan ini lewat deadline. Nah, jadi seperti itu. Nah, pastikan aplikasi atau lamaran yang dikirimkan ini tepat ya, tepat sasaran, alamatnya juga, kemudian daftar untuk beasiswa ini berkasnya ini yang dibutuhkan dan sebagainya. Kemudian siapkan data cadangan ya. Nah, ini pengalaman saya ya. Berkaitan dengan data cadangan, jika Anda nanti mau melamar beasiswa, itu ada folder yang dibutuhkan untuk mendaftar untuk beasiswa tertentu. Misalnya untuk beasiswa A itu berkas yang dibutuhkan ini, beasiswa B yang berkas dibutuhkan ini, apa aja udah dalam satu folder. Nah, tapi biasakan juga membuat cadangan lebih dari satu. Ini saya alami tahun lalu. Saya alhamdulillah pernah dicoba atau diuji dengan terkenanya PC saya, ransomware. Itu semua itu terlahap habis hingga memori ke drive juga itu, jadi kan synchronize itu sampai ke drive juga itu pernah. Dan itu yang terkena adalah berkas tesis dan data tesis saya, jadi seperti itu yang terkena ya. Itu padahal itu tinggal menunggu beberapa pekan untuk ujian tesis, 1 pekan atau 2 pekan lagi itu. Nah, akhirnya bagaimana? Mau nggak mau saya harus nyusun nyusun atau ngetik ulang tesis hard copy yang dari sisa bimbingan saya. Jadi ketik ulang. Itu pentingnya untuk selalu menyadangkan atau memiliki duplikasi atau duplikat dari data-data tuan. Jadi seperti itu. Oke. Nah, lanjutannya bagaimana?
Jangan lupa melakukan pengecekan akhir ya di saat mau apply atau mengirimkan atau confirm, itu pengecekan akhir ya. Jangan malu untuk bertanya, tapi kalau bertanya kebanyakan ya nanti kebangetan. Belajar dari nelayan, maksudnya apa? Belajar dari nelayan. Nelayan kan ketika jaring satu tempat itu kan nggak fokus satu tempat itu aja ya, jadi ke tempat-tempat lain yang harus dijaring ya, jadi seperti itu. Berikutnya, jangan menyerah ya. Kuncinya apa? Duit apa? Doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Sama apa? Duit dan kerja ke. Jadi seperti itu. Itu tips dan triknya ya. Jadi seperti itu. Nah, challenge atau kendala yang biasa dihadapi untuk belajar di luar negeri ya. Pasti yang pertama adalah kaitannya dengan challenge atau kendala ibadah dan keagamaan. Ya, itu wajar adanya, misalkan meskipun di negara mayoritas Islam, kadang kita ada kayak semacam gap di situ atau untuk perlu penyesuaian. Misalkan waktu sholatnya, kemudian tempat wudhunya dan sebagainya. Ya, apalagi di negara-negara yang muslimah as minority, tapi itu nggak masalah, so far itu nggak masalah, itu hanya kita pandai-pandai saja menyesuaikan ya, seperti itu. Saya dulu kan challenge-nya itu salah satunya itu yang saya alami adalah kaitannya dengan pure 100% halal food ya. Kan dalam kaidah fikih halal itu nggak cuma barangnya halal, misalkan cara memperolehnya halal, bahannya halal, kemudian pengolahannya halal juga, jadi seperti itu. Nah, oke. Nah, challenge apa lagi yang dapat nih? Financial ya. Financial itu meskipun makanya dengan adanya kita dapat beasiswa, insya Allah satu problem itu udah pasti teratasi ya. Ini kita benar-benar fokus untuk belajar ya. Finance sudah kita dapati untuk monthly-nya, stipendnya, dan sebagainya. Tapi dulu dulu ada ya salah satu teman dari Permias, Persatuan Mahasiswa Indonesia Amerika Serikat, itu dulu ada sebut saja beasiswa X, yang beasiswanya itu dia lancar, jadi sampai berapa lama itu hingga dia hampir 9 bulan biasanya nggak cair, itu memberi mau nggak mau dia harus survive itu. Jadi itu luar biasa, itu challenge juga ya, jadi seperti itu. Beragam cara beliau lakukan untuk survive ya, jadi seperti itu. Yang challenge atau kendala yang katanya dengan ini ya, cuaca itu pasti ya, itu apalagi yang nggak betah dingin seperti saya ini ya, dulu waktu di tempat yang dingin itu ya mau nggak mau harus sering jaketan berukut kemana-mana, jadi seperti itu. Kesehatan juga jadi challenge juga atau kendala juga, itu benar dipersiapkan ya. Kemudian kendala makanan juga. Nah, misal kalau saya kan sarapan kalau nggak nasi kan nggak afdol gitu kan, itu kasih sandwich itu juga kadang ini juga. Kemudian bahasa ya, bahasa itu juga kendala juga. Kemudian budaya atau culture itu juga jadi kendala. Kemudian kaitannya dengan politik dan keamanan ya, ini juga. Misalkan untuk sekarang ini dulu Yaman jadi salah satu, dan Sudan itu jadi salah satu tujuan belajar bagi mahasiswa-mahasiswi Indonesia ya. Jadi seperti itu untuk sekarang kan kondisi politik di sana kan dan keamanannya juga masih belum stabil, jadi juga jadi kendala juga seperti itu. Nah, kita masuk ke ini ya, sumber-sumber beasiswa ya. Sumber-sumber atau penyedia beasiswa ini apa aja? Saya taruh ini untuk jadi nomor 1, kenapa? Untuk saat ini beasiswa ini sangat ideal ya. Alhamdulillah yang saya rasakan itu mulai dari biaya studi, biaya hidup, biaya buku, biaya tempat tinggal atau settlement allowance, itu semuanya di cover, dan ini alhamdulillah luar biasa beasiswa ini untuk saat ini ya. Jadi sangat beruntung saya jadi orang Indonesia, adanya program beasiswa ini saya sangat bersyukur ya. Jadi seperti ini.
Dan beasiswa ini tidak hanya berfokus untuk, kalau saya kan dulu ikutnya ini yang beasiswa reguler, ya reguler dalam artian ini ya persaingannya lebih ketat daripada misalkan yang kayak afirmasi ada beragam jenisnya, mulai dari teman-teman Ciladus juga berasal dari daerah 3T itu prioritas, kemudian prestasi nasional internasional misalkan dari non akademik maupun akademik itu juga jadi prioritas juga di afirmasi itu beragam jenisnya. Detail infonya bisa diakses di www.lpdp.kemenko.go.id. Nah, di situ S2, S3, biaya riset, beasiswa riset juga semua ada di situ ya. Yang kedokteran juga ada beasiswa dokter spesialis juga di situ ya. Dan bahkan ini LPDP juga mengalokasikan beasiswa itu untuk santri juga ada. Kemudian mengalokasikan beasiswa untuk ini kampus atau universitas yang top itu ada juga. Jadi seperti itu. Ini sangat ideal sekali. Subhanallah pokoknya kalau untuk saat ini ya, istilah sekarang ini. Dan dari beragam penerimanya sejauh ini tidak ada mengeluhkan katanya keterlambatan, tidak ada. Jadi secara rating ini bagus sekali seperti itu. Oke. Berikutnya dari apa lagi? Ke Australia. Ada beragam, mulai Endeavour Scholarship, kemudian Australian Leadership Award, Australia Award Scholarship, kemudian ada lagi itu ADP, Australia Development Bank. Nah, ini banyak sekali, ya. Jadi seperti itu. Oke, ke Australia itu biasanya pakai ini rata-rata. Dan untuk yang populer untuk ke Australia itu rata-rata pakainya ini AAS. Dulu namanya ADS. Waktu saya pernah daftar itu ADS ya, Australia Development Scholarship ya kan. Nah, sekarang berubah jadi Australia Award Scholarship. Seperti itu. Oke. Next, ke US. Pertama kita bahas Fulbright nih. Fulbright ini enggak cuma untuk magister dan S3-nya. Di situ ada exchange ya. Undergraduate Global Exchange namanya, itu UCREAT itu silakan diakses di websitenya ya. Di situ detailnya ada sendiri, jadi seperti itu. Jadi misalkan kalau sekarang ini masih misal dulu di S1 udah persiapan jadi ini, boleh feel free itu diakses dari bukanannya seperti itu. Kemudian ada juga yang namanya beasiswa prestasi. Ini diakses dari iif.art.id. Ini dulu saya beasiswa saya waktu ke US dari bagian dari programnya US Department of State, dia manage di Indonesia oleh iif.or.id. Jadi seperti itu. Oke. Next, kemana lagi? New Zealand ada namanya New Zealand Government Scholarship itu. Nah, di situ dari master, S3 ada semua di situ. Mana lagi nih? Belgia ada juga. cud.cuf.b. Itu di situ juga ada ya. Di sini saya tidak mengkategorikan ini partial atau full. Nah, nanti untuk detail infonya barangkali ini ada nanti beasiswa yang sudah di-off-kan ada juga, itu nanti bisa diakses sendiri ya detailnya, jadi seperti itu. Oke, next ke UK. Ini yang paling jadi prestisius beasiswa sekarang selain Erasmus Mundus ya, itu Chevening ya. Chevening ini luar biasa ini. Ini jika mau butuh informasi lebih untuk ke UK. UK itu United Kingdom ya. Kalau nggak tahu UK itu. Okay, next. Belanda banyak sekali nih. Ada Tulips, ada NEC, kemudian ada Erasmus, ada kemudian banyak sekali seperti itu, Nuffic dan sebagainya. Oke. Ini di luar yang saya sebutkan, di luar dari beasiswa universitas untuk mahasiswa asing. Ada juga sendirinya. Ada misalkan mahasiswa berasal dari negara berkembang, ada juga kuotanya juga seperti itu. Oke. Ke Jerman tadi yang saya sebutkan DAAD, ada KAAD, ya, ada Erasmus juga di situ mengcover ke Eropa atau negara Eropa seperti itu. Nah, banyak sekali. Swedia dan Swiss. Nah, ada SIDA, ada Swiss Scholarship,
Nah, seperti itu. Banyak sekali kan. Nah, Norwegia, ada NORAD, ada CU, Thailand. Nah, kalau yang nggak mau jauh-jauh dari Indonesia nih, misalkan mudah homesick atau kangen keluarga, nah, ke Thailandnya ada juga nih. Dari Asian Institute of Technology, ini yang saya kunjungi tahun 2018, saya ke AIT, dekat dengan Thammasat University itu. Ini ya di AIT ya, Asian Institute of Technology di Bangkok, Thailand ya, seperti itu. Kemudian ada juga ini dari beasiswa kerajaannya, ada beasiswa kerajaan itu ada beberapa scam, jadi seperti itu. Banyak sekali turunannya itu ke Thailand itu. Di sana ada Persatuan Mahasiswa Indonesia Thailandnya namanya Permita. Ya, gitu. Singapura. Ini salah satu univ di ASEAN yang peringkatnya cukup tinggi, bagus sekali reputasinya, yaitu di NTU ya, kemudian sama NUS, ya, itu bagus sekali itu. Itu ada beasiswa juga selain beasiswa dari scholarship providers, jadi seperti itu. Filipina juga ada, Filipina dan Korea, yang suka Korea ini mau bercerita Korea ada. Selain ini ada yang namanya Korean Government Scholarship, itu ada juga. Selain di situ ada misalkan beasiswa dari univnya sendiri, ada juga misalkan di Hankook University, kemudian Seoul National University, itu ada menyediakan beasiswa untuk untuk dari universitasnya, seperti itu. Ford Foundation ya, ada juga Rotary Foundation banyak juga ya. Nah, dari yang saya sampaikan itu intinya gini. Poinnya adalah jadi sekali persiapan kan kayak kebutuhan beasiswa itu biasanya mirip-mirip tuh. Esainya, kemudian syarat-syaratnya itu mirip-mirip. Nah, sekali persiapan itu jangan berfokus untuk pada satu beasiswa saja. Intinya gini. Yang kita belajar dari nelayan tadi ya, semakin banyak nyebar jaringnya, semakin berpeluang untuk sering mendapatkan ikannya kan, jadi seperti itu. Nah, ini yang disampaikan oleh Alan Strange itu if you search not much, you won't find much. Jadi seperti itu. Jika nggak banyak mencari ya, kamu nggak dapatkan yang banyak juga, jadi seperti itu. Oke, mungkin itu yang bisa sampaikan. Seperti itu, Mbak Ayu. Oke, baik. Wah, penjelasan dari Mr. Lizam ini sangat lengkap ya. Mungkin masih bisa di-share screen, Mr. Lizam. Jangan di-stop dulu. Sebentar, ini sepertinya ada kendala untuk ini kameranya ini. Bentar ya. Tadi untuk presentasinya PPT-nya bisa di-share screen kembali begitu. Iya. Mungkin tadi ada beberapa challenge yang mungkin belum lupa foto atau mungkin belum dicatat gitu karena banyak poin-poin penting tadi sepertinya. Oh gitu. Oke, baik. Oke. Saya sampaikan ya. Atau mungkin ada challenge yang ingin langsung bertanya begitu ya mengenai. Boleh langsung kita sesi diskusi aja ya, Bu Ayu ya. Siap, dari awal mungkin, Mister, dari awal tadi. Sebenarnya, Bu Ayu ya. Tanya, Miss. Oke, ini dari siapa? Mohon maaf. Ada yang bertanya ya? Saya Miss Brilian. Oke, dari Mr. Brilian. Oke, bagaimana, Sir? Oh, Bu Ayu, ini kita sampai jam berapa ya ini? Sampai jam 11 ya? Ya, baik. Iya, betul, Mister. Ini Mr. Brilian mau bertanya ini kepada Mr. Lizam. Yes, tafadhol. Ya, silakan. Mr. Brilian. Ini kan saya ingin bertanya, Mister. Halo? Halo? Mister. Ya, halo, bagaimana Mr. Brilian? Oke, mungkin ini Mr. Brilian sedang ini ya, sinyalnya mungkin kurang bagus atau bagaimana ini ya? Mr. Brilian belum terdengar suaranya, Mister.
Atau diketikkan saja, coba. Ya, Mbak, boleh. kalau Ya. misalkan Di chat Zoom-nya ya, diketikkan Mister. saja, gitu. Barangkali itu, kalau susah ada jaringan gitu. Ya, jadi untuk Mr. Brilian nanti bisa chat saja, kemudian saya bacakan dan insya Allah akan dijawab oleh Mr. Lizam. Oke, untuk Ciladus yang lain mungkin ada yang langsung ditanyakan kepada Mr. Lizam gitu. Oke, sambil menunggu Ciladus ini yang sedang berpikir pertanyaannya, Mr. Lizam. Tadi kan Mr. Lizam menjelaskan ya beberapa kendala pada saat Mr. Lizam itu mengalami sendiri begitu ya itu. Betul. Itu dari pengalaman saya sih ya gitu. Iya. Nah, itu tadi kan salah satunya ada kendala di bidang politik dan keamanan. Nah, pastinya Ciladus ini kan mungkin belum punya pengalaman hidup sendiri jauh begitu ya, merantau di apalagi ini di negeri orang begitu ya. Nah, mengenai keamanan atau mungkin begini Mr. Lizam, di sana sebelum Mr. Lizam berangkat itu ada seperti organisasinya Indonesia begitu, mahasiswa Indonesia atau mungkin siswa-siswi Indonesia yang ada di negara-negara begitu. Sebelumnya Mr. Lizam mungkin komunikasi dulu atau bagaimana begitu? Oke, baik. Pertanyaan bagus. Dulu zaman saya muda dulu ya. Zaman saya muda dulu baru sekarang. jadi gini, kalau saya dulu gini, karena dulu itu pakai email tuh penting banget ya. Jadi seperti itu. Saya dulu sebelum ke sana itu selain ada namanya itu Pre-Departure Orientation dari IIF, itu dulu saya juga kontak Permias, namanya Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat. Ya, katanya di sana kondisi seperti apa yang saya tuju, seperti apa kondisinya, geografisnya. Dan uniknya, yang kampus yang saya tuju itu ada pengalaman kayak black memory-nya. Dulu tahun 2007 itu terjadi penembakan, ini bukan penembakan saya something to someone she or he love ya, tapi ini penembakan shooting ya. Gak ada yang berpikiran seperti itu juga, Mr. Liza. Oh gitu, nggak ada. Tahun 2007 ada penembakan massal luar biasa, Mbak Ibu. Ada banyak korbannya, itu salah satunya korban itu orang Indonesia juga, itu di Virginia Tech, ya seperti itu. Dan kejadian itu berulang, itu tahun 2011 saya itu ada penembakan lagi juga, itu sangat luar biasa. Saya benar-benar ngerasain kayak di lockdown, kayak di film-film itu selama 4 jam ya, di lockdown dalam gedung, dengan dalamnya itu keluar dengar suara tembakan dari gitu. Dulu kayak gitu yang salah satu pengalaman yang saya dapatkan. Tapi overall untuk security di sana bagus sih alhamdulillah saat itu. Jadi karena di sana itu peraturan di beberapa state atau negara bagian itu ada yang melegalkan untuk pemilikan senjata api untuk warga sipil ya, itu jadi, tapi berarti di situ tidak aman enggak, tetap bisa alhamdulillah saya pulang masih utuh setelah walafiat. Jadi seperti itu. Tidak tinggal nama ya, Mister ya. Bu Ayu, ini mulai manasi ya. Oke, baik. Jadi untuk sebelumnya sudah ada spoiler begitu ya dari teman-teman yang sudah ada di sana begitu ya. Betul. Organisasinya. Kalau sekarang lebih mudah sekali ya. Tinggal follow aja PPI Dunia itu di semua sosial medianya itu PPI Dunia. Nanti di situ dapat rekomendasi. Oh, saya mau belajar ke sini. Nanti dihubungkannya sama PPI mana. Misalkan Ciladus nanti kelak ada yang mau belajar ke Mesir itu. Nanti disambungkan dengan PPI Mesir. PPI itu kepanjangannya Persatuan Pelajar Indonesia ya, dan masing-masing negara itu memiliki namanya sendiri. Itu kalau di US namanya Permias, kalau di Thailand namanya Permita, kalau di mana lagi itu PPI Malaysia ada sendiri masing-masing. Oh begitu. Oke, jadi ini untuk Ciladus yang sudah punya cita-cita untuk sekolah di luar negeri bisa langsung follow ya Instagramnya begitu, Mister ya. Ini informasi yang penting banget nih. Nah, Aki, apa sudah ada yang mau tanyakan? Bentar. Kayaknya ada yang ngetik itu, tapi saya tidak bisa lihat ini. Oh, tidak bisa melihat, baik. Betul. Ini dari Miss Nadia. Izin bertanya, Mister, tips membuat CV yang bagus bagaimana, Mister? Oke. Halo? Ya, halo. Ya. Bagaimana, ya. Mister? Berkaitannya dengan CV ya. Jadi itu saya jawabnya sekilas saja ya, karena nanti itu detail itu ada pembahasan sendiri di
next berikutnya. Jadi sangat beruntung yang sekarang sudah tergabung, itu nanti tinggal ngeluangin waktunya aja secara istiqomah. Jadi seperti itu nanti dirutinkan. Kalau mau live-nya, kalau kalau tidak ada halangan bisa ikut live langsung. Kalau misalkan sedang berhalangan itu nanti diakses saja di YouTube-nya Cilat Unisula ya. Terus sekarang saya jawabnya secara sekilas saja ya. CV yang baik itu adalah CV yang sesuai dengan tujuan peruntukannya. Intinya gitu aja. Jadi seperti itu. Gitu ya. Jadi seperti itu. Misalnya peruntukannya misalkan untuk beasiswa A itu tentunya formatnya atau yang dibutuhkan di situ tentu berbeda ketika CV untuk melamar pekerjaan pekerjaan B gitu. Harus seperti itu. Kan yang diisinya itu misalkan untuk daftar beasiswa atau misalkan nggak mungkin kan di situ misalkan nggak diminta untuk misalkan di situ untuk melampirkan di situ saya per hari bisa mengakses akun IG saya bisa diakses oleh followers berapa juta followers gitu kan, misalnya nggak ada kolom kayak gitu. Berbeda misalkan pekerjaan B itu membutuhkan persyaratan sosial media Anda bisa diikuti berapa juta per hari, misalnya gitu kan, bisa seperti itu. Jadi ini gitu, skill saya jawabnya gitu. Jadi untuk detailnya kita nanti bisa diskusi lebih lanjut di pas sesinya itu. Oke, jadi ada episodenya sendiri begitu ya, Mister ya, mengenai CV ini. Oke deh. Dan tadi jawabannya cukup singkat dan jelas begitu ya dari Mister Rizam. Jadi untuk CV yang menarik, CV yang baik, yang baik begitu ya. Yang baik adalah CV yang sesuai dengan keperuntukannya begitu. Misal mendaftar sebagai staf sosmed begitu misalnya. Nah itu perlu kalian lampirkan tuh ya, Instagram saya followersnya segini begitu, dan like yang suka like saya seberapa banyak begitu perlu dicantumkan. Tapi kalau misalnya itu tidak perlu atau mungkin melamar bukan staf sosmed atau dan lain-lain, itu mungkin tidak perlu dan tidak perlu dicantumkan begitu. Jadi sesuai dengan keperuntukannya. Itu contoh kecilnya begitu, contoh recehnya begitu ya misalnya. Iya betul. Nanti untuk yang lebih detailnya bisa mengikuti episode selanjutnya begitu ya. Ini ada chat lagi yang perlu di nggak tahu dibacakan ya Bu Ayu ya, mohon maaf ini sepertinya. Iya. Ini karena saat ini formatnya masih share screen, kalau bisa stop share ini insya Allah saya baca juga. Iya di stop share saja, tidak apa-apa. Oke, baik ya Bu Ayu ya, terima kasih Bu Ayu. Oke. Dan ini pertanyaan dari Miss Eva Himatul Ulya. Assalamualaikum Mr. Rizam, izin bertanya. Sir, dalam mengisi aplikasi beasiswa kan biasanya harus melampirkan pengalaman organisasi. Nah, apakah pengalaman organisasi tersebut harus relate dengan silakan. Oh, misalkan saya Faculty of Nursing. Nah, apakah saya harus ikut organisasi yang berhubungan dengan nursing? Mr. Lezam. Dan satu lagi, saya pernah baca e-book yang berisi tentang tips beasiswa. Nah, disebutkan bahwa apa harus melampirkan rencana masa depan. Nah, itu bagaimana? Sebentar. Saya harus scroll ke bawah dulu. Bayu kenapa juga ternyata. Melampirkan rencana masa depan. Nah, itu bagaimana kita merencanakan rencana masa depan tersebut ya, Mr. Lizam. Ini masa depan apa ini ya kira-kira ya? Jadi begini, Mr. Ditanyakan ini saya simpulkan ya. Oh iya. Misal Miss Eva ini mendaftar fakultas yang berhubungan dengan keperawatan gitu kan. Itu kira-kira apakah harus melampirkan pengalaman atau mungkin prestasi-prestasi sesuai dengan keperawatan begitu. Dan Oke, ya saya paham itu. Ya udah. Tidak perlu ditranslate begitu ya? Sepertinya kalau Bayu ngomongnya pakai bahasa Arab saya lebih paham itu. Aduh, jangan dong. Oke, baik. Dari siapa ini? Eva ya. Jadi seperti ini. Gini. Additional experience dari organisasi emang penting juga. Jadi seperti itu. Salah satu tokoh nasional pernah bilang itu seperti ini. Your high GPA will cover you until job interview.
but your leadership will determine your future. Jadi IPK tinggi Anda itu akan mengantar Anda pada wawancara pekerjaan saja, tapi ketika Anda memiliki kemampuan leadership yang unggul, Anda bisa sudah menentukan masa depan Anda. Dalam artian seperti ini ya, masa emas untuk berkembang secara golden age di dunia akademik itu adalah masa-masa S1 ya, baik secara akademik maupun non akademik, itu benar dimanfaatkan betul-betul. Jadi seperti itu. Ya, baik non akademik bisa di bidang organisasi atau leadership, bidang bisnis itu beragam. Ya. Jadi untuk kaitannya dengan topik scholarship, ya tiket untuk GPA bagus ya nggak bisa dimungkiri. Misalkan bagus di sini bukan berarti langsung perfect 4.0 enggak ya. Di sini selama itu bisa untuk daftar memenuhi persyaratan administratif, berarti bisa memenuhi. Jadi seperti itu ya. Rata-rata mostly itu minimal 3,4 3,5 rata-rata scholarship provider, jadi seperti itu. Jadi sudah memenuhi persyaratan itu, berarti Anda sudah aman. Berarti tinggal memenuhi persyaratan lainnya ya, misalnya kaitan dengan leadership. Harus relate kah dengan bidang yang saya tekuni? Misalnya saya nursing itu tidak harus sih sebenarnya. Tapi kalau ada yang relate itu jauh lebih baik. Jadi seperti itu. Bisa banyak juga itu misalkan meskipun jurusannya nursing, tapi yang dia tekunin adalah memberikan pengajaran atau edukasi secara gratis pada anak-anak di jalan, misalnya gitu, katanya dengan edukasi kesehatan dan sebagainya. Itu kan juga ada juga yang passionnya ada. Jadi seperti itu. Seperti itu ya, Eva, katanya dengan ini barangkali untuk detailnya nanti kita bisa diskusi lebih lanjut kaitan dengan seri-seri berikutnya. Oke, itu Mbak Ayu secara singkatnya. Soalnya udah serasa udah jam 11 ini juga nih. Iya ya. Oke, Miss Eva itu sudah terjawab ya pertanyaannya. Kemudian ini dari Miss Sabrina Alfatona. Izin bertanya Miss dan Mister, tips dan trik membuat esai yang baik itu bagaimana? Nah, itu proses nanti. Ya itu ada nanti itu yang kaitannya dengan esai itu ada bahasa sendiri. Ya itu pastikan pantengin terus, ikut Skotalk terus ya. Jadi untuk share scholarship itu nanti seperti itu. Gitu. Oh begitu. Jadi ini ada topiknya sendiri mengenai essay. Iya, ada. Tadi yang saya sampaikan katanya dengan how to write a good essay dan sebagainya itu. Oke, Mbak Sabrina ini harus pantau terus ya. Ini dari episode gitu. pertama Jadi, sampai nanti terakhir. Di antara episode itu pasti ada yang membahas tentang esai. Jadi wajib ikut terus gitu. Ini lagi dari Miss Fatimah Chandrawati. Assalamualaikum Mr. Liza, izin bertanya. Mister, untuk tips dan trik bisa lolos beasiswa LPDP, terima kasih. Wassalamualaikum. Dan triknya. Oke. Ya secara umum ya tadi ya daftar ya, pasti ya daftar ikuti prosedurnya. Tapi sebelum itu persiapan yang matang ya. Sebagai share sedikit pengalaman saya untuk yang kaitannya dengan untuk essay saja, untuk saya daftar beasiswa itu untuk essay saja saya persiapan ada 2 tahun. Jadi saya persiapan 2 tahun. Jadi seperti itu. 2 tahun itu saya persiapan matang untuk essay. Saya buat, saya review, saya minta orang lain untuk review. Jadi saya misalkan nih penutupan beasiswa itu Desember. Untuk sekarang saya mau daftar dengan persiapan zero ya. Untuk ngejar Desember berharap diterima itu kalau saya itu mustahil akli ya. Karena kalau saya mustahil akli. Karena itu benar-benar butuh effort dan persiapan dari zero ya. Kalau kosong Desember mau daftar itu belum punya kemampuan bahasa yang bagus atau belum skor proficiency tesnya itu belum cukupi, itu ngejar Desember itu agak berat gitu. Jadi seperti itu persiapannya panjang. Oke, jadi butuh persiapan yang panjang. Betul matang. Ya. Bisa. Jadi itu effortnya itu harus banyak sekali. Makanya tadi yang saya sampaikan dari 1 sampai 9 itu kan katanya ikhtiar dohirnya ya kan. Nah, itu yang paling terakhir itu saya ada topik itu katanya dengan sesi untuk ikhtiar batin selain ikhtiar dohir. Jadi ikhtiar mengetuk pintu langit supaya hasil maksud khususnya beasiswa, jadi seperti itu. Di Qurannya kan seperti itu kan, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah, jadi seperti itu.
Kalau gini nggak jadi Mister, jadi Ustadz ya? Sehat kan? Iya, ini waktu Baik, terus berjalan silakan. ya Mister ya. Ini Betul, sudah- Mbak Ayu. Ya. Oke, pertanyaan dari Mister Brilian. Saya sudah mencari informasi beasiswa di Belanda dan juga saya mencari informasi alumni-alumni yang pernah kuliah di Belanda, tetapi di fakultas saya tidak ada yang berlanjut kuliah S2 di Belanda, dan saya juga sudah mencari informasi di LPDP. Ketika saya melihat kriteria beasiswa untuk mahasiswa yang reguler, untuk beasiswa di Belanda itu hanya jurusan sains, sedangkan saya yang jurusan sosial tidak ada, Mister. Sedangkan jurusan yang sosial hanya diperuntukkan mahasiswa yang memiliki prestasi akademik, non-akademik. Kemudian, jadi apa yang harus saya lakukan, Mister, untuk mempersiapkan semuanya untuk berkuliah di luar negeri jalur beasiswa, khususnya di Belanda, walaupun saya masih semester 3. Oke, baca detail lagi. Pastikan baca detail lagi. Itu apa namanya, di situ Anda pelajari lagi katanya dengan bukletnya itu ada juga itu katanya kaidah-kaidah yang harus di Belanda itu banyak kok yang jurusan sosial itu ada, bahkan ini apa namanya, salah satu angkatan PK saya itu dia ambilnya itu filologi. Jadi studi apa namanya, naskah-naskah kuno seperti itu dia dapat gitu. Itu sosial gitu. Kemudian ada yang culture juga, dia belajar di sana juga seperti itu. Oh, jadi ada ya, Mister ya? Ada. Jadi detailnya misalkan kalau someday mau, tapi ini baru semester 3 ya. Bagus. Jadi kalau saran saya ini ya berarti benar dimatangin untuk persiapan, misalkan bahasanya, kemudian esainya dan sebagainya seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan susulan yang dari hukum ada juga, Kak Brilian. Iya, dari hukum. Ada. Nah, ada ya? Ada juga. Oke, baik. Jadi untuk Mister Brilian ini mungkin lebih giat lagi mencari informasinya, jadi beda juga, begitu ya. Mungkin jadi Mister... kayak LPDP ini juga kan kebijakan juga berubah-ubah ya kan. Kayak dulu itu boleh belum punya LOE untuk ngajuin LPDP untuk S3 ya. Dan sekarang untuk yang dalam negeri itu harus ada LOE-nya atau letter of acceptance yang unconditional juga. Jadi juga itu apa namanya, kita harus update itu terus. Gitu. Oh begitu, oke. Jadi untuk informasinya bisa selalu diupdate begitu ya. Oke, tapi dipastikan ada begitu, Mr. Lizam ya? Insya Allah itu dibaca lagi katanya itu. Soalnya banyak sekali rekan-rekan saya itu, bahkan ada satu angkatan PK saya, rekan satu tim saya itu, beliau ajudannya Pak Jokowi itu dia ambilnya Harvard Kennedy School. Itu dibiayai juga itu. Full scholarship itu dari LPDP. Oke. Bu Ayu, kan targetnya sampai jam 11 ini nggak apa-apa, ini lebih dari ini Bu Ayu. Oke, ya ini acara ini saya umumkan gitu ya. Jadi untuk School Talk ini nanti kan ada beberapa episode. Nah, setiap episodenya itu pasti ada sertifikatnya. Jadi School Talk episode 1, episode 2 begitu ya. Dan untuk saat ini, karena untuk penjelasannya sudah lengkap dan sudah dijelaskan dari awal sampai akhir begitu ya untuk episode penyedia beasiswa ini. Jadi untuk Cilades setelah ini, setelah keluar dari Zoom, bisa langsung mengisi presensi, maksimal kami tunggu sampai jam 12 siang, begitu ya. Ini bisa langsung di-copy, linknya sudah saya bagikan di chat Zoom-nya gitu. Dan untuk Mr. Lizam, mungkin ini pertanyaan-pertanyaannya sudah terjawab semua ya, begitu, yang tadi chat Zoom-nya begitu. Oke, insya Allah bagaimana? Kita nanti insya Allah rutin kok, 2 minggu sekali. Jadi nggak perlu nanti yang insya Allah nanti pematerinya tidak cuma dari saya saja. Jadi nanti ada collab dengan sekolah yang pernah berjuang mendapat beasiswa juga. Nanti saya usahakan nanti untuk collab dengan BB juga. Oh begitu ya. Jadi Cilades ini jangan takut bosan begitu, karena pematerinya nanti tidak selamanya Mr. Lizam dan hostnya tidak selalu saya begitu. Jadi ya, semuanya berbeda begitu, Mr. ya. Ya, insya Allah. Ya, tapi untuk mencari kayak ilmu itu harus mau nggak mau harus kuat juga. Jadi misalkan bosan sesuatu ya berarti harus istiqomahnya. Kan soalnya kan ada kaidah kan, al istiqomah itu khairun min alfi karomah. Jadi seperti itu. Baik. Maksudnya siapa tahu begitu Charles bosan kok Mr. Lizam terus begitu. Betul. Jadi setiap harinya setiap episodenya nanti berbeda-beda begitu pematerinya dan hostnya begitu. Baik, untuk waktunya sudah menunjukkan 11
lebih begitu ya. Melebihi dari waktunya. Biasanya 1 jam begitu ya, Mister ya. Biasa. Jadi untuk Cilader semuanya, nih terima kasih banyak yang sudah join. Ini kami tunggu partisipasinya untuk episode-episode selanjutnya begitu. Karena untuk episode yang selanjutnya ini pasti pembahasannya lebih detail begitu ya. Kalau ini mungkin nanti tadi keseluruhannya begitulah ya. Karena ini episode pertama begitu. Nanti insya Allah episode kedua, episode ketiga dan selanjutnya akan kita bahas lebih detail dan mungkin dengan Cilader topik yang semua ada juga ya bisa, gitu. betul, terkait dengan topik yang ada dan Cilader semua bisa ajak teman-temannya sesama pejuang beasiswa begitu ya, berbagi informasi. Ini ada Skutok nih jam 10 setiap 2 minggu sekali setiap hari Senin begitu. Oke, untuk Mr. Lizam terima kasih banyak atas informasi dan Bu Ayu. penjelasannya. Iya. Dan untuk Cilader semua juga terima kasih, semangat untuk beraktivitas hari ini, yang sekolah semangat sekolahnya, yang kuliah semangat kuliahnya begitu. Semoga kita semua selalu dilindungi Allah dan selalu diberikan kesehatan. Oke, amin. Saya sebagai host pamit undur diri. Mohon maaf jika banyak kesalahan pada saat saya memoderasi begitu. Kita insya Allah ketemu di lain kesempatan. Terima kasih sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen ya Ciladers. Kami tunggu sampai jam 12. Mungkin foto dulu ya. Oh iya, foto dulu ya. Oke, lupa. Bisa dinyalain tuh kameranya dulu. Ini menu wajib ya. Oke. Bisa dinyalakan dulu begitu. Ini kan biar kelihatan muka-muka cantiknya, gantengnya begitu. Iya. Ini. Iya. Oke. Ini banyak yang masih belum off nih videonya nih. Miss Ayu up. Di sini ada Pak Rudi juga, silakan dinyalakan Pak Rudi. Iya, Mr. Rudi, Miss Eva, Miss Nadia, Miss Ferry. Tadi ada Miss Asa. Ini Miss Asa masih ada. Oke, kita ambil gambarnya ya. Oke, pertama senyum dulu mungkin ya, Mister ya. Iya, betul. Bentar. Saya ambil gambarnya dulu. Bisa diberi dulu jilbab-jilbabnya itu seperti Miss Sabrina. Oke. Sebentar Siap? satu. Oke, siap. Bu Ayu ya? Dari Bu Ayu ya? Saya boleh. Oke. 1, 2, 3. Sebentar. Saya cek dulu. Mungkin ada lambang C seperti biasanya, Mister? Iya, betul Bu Ayu. Gini ya teman-teman ya. C, cilat. C, ayo Bu Ayu. Gini ya. Oke. Ya. Bentar. Boleh C gini. 1, 2. Ini baru ada yang on video. Sebentar, saya tunggu. Bentar. Pak Rudi ini. Silakan Pak Rudi. C begini ya, Mister ya. Iya, betul. Oke. Miss Nadia bisa menyesuaikan. Oke, 1, 2, 3. Sebentar. Oke, sudah. Oke, terima kasih banyak untuk Cilader semuanya yang sudah gabung pada Zoom kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.